Tuhan, berjumpa kembali di dalam renungan harian Klasis Semarang Timur. Mari kita awali dengan doa. Kami mempersiapkan hati dan pikiran serta telinga kami menerima sapaan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi kami dengan hikmat, agar sabda ini menguatkan dan mengarahkan kami, menghibur tetapi juga menegur kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab untuk hari ini diambil dan dibacakan dari Matius pasal 18 ayat 7. Matius pasal 18 ayat 7 yang demikian sabda Tuhan, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, sampai dengan usia kuliah, saya baru sadar bahwa ternyata saya memegang teguh satu pemikiran, satu konsep, satu gambaran yang ternyata sangat keliru, yaitu tentang pecel lele. Dalam pikiran saya, yang namanya pecel lele itu adalah pecel yang diberi lauk lele. Artinya, di situ ada sekumpulan sayuran rebus yang setidaknya terdiri dari bayam, tauge, kacang panjang, mungkin ada tambahan-tambahan yang lain, yang kemudian diberi sambal kacang dan diberi lauk lele goreng. Karena saya memang belum pernah sekalipun makan pecel lele, serta kebetulan keluarga saya bukan penggemar pecel lele, maka saya tidak pernah mendapatkan kebenaran tentang apakah pecel lele itu. Bahkan saya tanpa ragu menceritakan kepada orang lain betapa tidak sukanya saya dengan pecel lele, sambil menggambarkan bahwa pecel dan lele bukanlah paduan sayur dan lauk yang tepat. Tapi saudara-saudara, ketika saya kuliah di Jogja, saya mendapatkan pencerahan tentang apa itu pecel lele, yang ternyata adalah lele goreng disajikan dengan lalapan dan sambal. Ternyata adalah sebuah paduan yang nikmat sekali, dan beruntung saya mendapat pencerahan ini dan bertobat, sehingga saya bisa menikmati nikmatnya pecel lele itu sampai dengan hari ini. Beruntung saya tidak larut dalam kesesatan tentang pecel lele, dan saya bisa berhenti menyesatkan orang tentang gambaran pecel lele yang salah tersebut. Umat Tuhan, bacaan yang tadi kita baca masih melanjutkan teguran Yesus kepada murid-muridnya yang ribut bertengkar soal siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Nampaknya memang ada harapan dari sebagian murid atau bahkan di antara semua murid mengenai apa yang akan didapatkan, apa yang akan diterima jika mereka menjadi pengikut Yesus. Mereka membayangkan tentang kedudukan dan penghargaan yang lebih dibandingkan dengan orang-orang lain, apalagi ketika dikaitkan dengan harapan mengenai hadirnya kerajaan Allah yang dihubungkan dengan pikiran mengenai kekuasaan diperbandingkan dengan kekuasaan kerajaan Romawi pada saat itu. Saudara-saudara, Yesus menegur pemikiran itu. Bahkan harapan mengenai apa yang akan didapat disebut sebagai penyesatan ketika menguasai pikiran seseorang dalam mengikut Yesus. Yesus menghendaki ketulusan atau bahkan disebut sebagai kepolosan seperti seorang anak kecil dalam mengikut Yesus. Ekspektasi yang dibangun bukanlah semata tentang apa yang akan didapatkan, tetapi justru bersiap menanggapi undangan untuk melakukan banyak hal bersama Kristus bagi sesama. Ini berlawanan dengan pikiran para murid pada saat itu yang sedang bertengkar tentang apa yang akan didapatkan. Yesus dengan keras menyebut pikiran-pikiran para murid itu sebagai penyesatan, yang walaupun dipandang normal dan wajar mengharapkan sesuatu dari mengikut Yesus, namun ketika itu menjadi yang utama dan menguasai hidup beriman, maka kesesatanlah yang terjadi. Nah, saudara-saudara, dalam hidup bergereja, di dalam hidup bersama dengan umat Tuhan, ada banyak harapan dan pikiran yang dibangun.
Ada pikiran yang didapatkan dari hasil olah iman, namun ternyata tidak sedikit juga yang didapatkan semata-mata dari warisan generasi ke generasi. Maka saat ini kita diajak untuk berefleksi kembali, apakah pikiran-pikiran kita dalam hidup menggereja sudah sesuai dengan kehendak Tuhan yang sesungguhnya, atau jangan-jangan kita justru menghidupi pikiran-pikiran yang sebenarnya adalah sebuah kesesatan dan kita menyebarluaskannya. Panggilan kita adalah untuk melayani, berkarya secara aktif menjadi pewarta keselamatan dan pemelihara iman. Artinya Kristus mengundang kita semua, seluruh umat beriman, untuk melibatkan diri menanggapi tugas panggilan tersebut. Wujudnya banyak. Ada yang kemudian menjadi pelayan-pelayan khusus, menjadi penatua, pendeta, dan diaken. Menjadi pengurus komisi, panitia, atau berkarya layan di blok atau wilayahnya masing-masing. Ada yang ikut mengunjungi sesamanya, ada yang mendoakan saudaranya, dan masih banyak hal yang dikerjakan, termasuk di dalamnya adalah berpersembahan, baik itu dengan dana, dengan pikiran, dengan tenaga, dan lain-lain. Jadi, kalau di dalam diri kita masih ada bangunan pikiran, bahwa kita bergereja untuk dilayani, atau untuk mendapatkan sesuatu, atau bahkan ada pikiran bahwa yang seharusnya berpelayanan itu ya hanya majelis gereja, ya hanya pendetanya saja, ya hanya sebagian orang saja. Saran saya cuma satu, saudara-saudara. Bertobatlah. Mari membangun pikiran yang benar, bahwa kita diundang bukan hanya untuk mendapatkan, tetapi untuk berkarya bagi Allah, bersama-sama dengan seorang beriman. Mari kita jangan mau menjadi pribadi yang disesatkan, tidak menjadi pribadi yang tersesat, apalagi menjadi pribadi yang menyesatkan. Amin. Mari kita berdoa. Ampunilah kami Tuhan, jika selama ini kami memegang konsep yang keliru di dalam mengikut Engkau. Ajar kami senantiasa belajar, agar kami menemukan kebenaran yang sejati seperti yang Engkau kehendaki. Jangan biarkan kami disesatkan, tersesat, apalagi menyesatkan orang lain dengan pikiran-pikiran kami. Maka berkatilah pekerjaan dan pelayanan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam Rahayu.